Dungulon radite paing tumurun ikang sang yang tiga wisese marupa kala ngaran sang buta galungan marap anada hanginum maring madia pada matang nia sang wiku muang sang seana den perhatian sejaga pasekong kumekas sikang adnyana nirmala lamakan tan kesurupan dening sang buta galungan samangkana maka ngaraning penyekeban dening loka. Om Swastiastu. Selamat pagi umat sedharma yang saya hormati di seluruh Nusantara. Kami dari Penyuluh Agama Kemenag Kota Denpasar dalam hal ini akan berbincang-bincang masalah Hari Raya Suci Galungan. Nah, dengan demikian apa yang mesti kita harus laksanakan dalam Hari Suci Galungan ini, disinilah kami akan membedah dalam suatu pembicaraan atau diskusi pembicaraan pada hari ini. Ya, untuk itu biar tidak terlalu banyak menyita waktu, langsung saya serahkan kepada Bu Chandra untuk menyampaikan sesuatu dalam hal ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator sekaligus host Niki, pada adiknya dan pemirsa umat sedharma Nusantara dimanapun berada. Pada kesempatan ini Titian Chandra Prawatana kembali menjumpai bersama dengan semeton-semeton saudara-saudara penyuluh dari Kementerian Agama Kota Denpasar terkait dengan topik pembicaraan dan publik bagan mengenai rangkaian Hari Suci Galungan dan juga Galungan pada tepatnya yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Nah, terkait dengan Galungan sebetulnya sudah banyak sekali literatur, referensi, kemudian juga banyak tokoh-tokoh kita yang membicarakan hal itu. Tapi kita di sini sifatnya disertasi ya. Jadi diskusi sederhana menawarkan solusi gitu pada masyarakat pada umumnya. Terkait dengan Galungan sebetulnya rangkaian ini sudah ada sejak peradaban Hindu itu ada. Dan ini diawali dari Tumpok Wariga. Oh, dari Tumpok Wariga. Tumpok Wariga. Jadi Tumpok Wariga teman-teman sudah mengetahuinya 25 hari sebelum Galungan ya Tumpok Wariga. Wariga ini tepatnya adalah menanam tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Kemudian setelah wariga itu warigadian, pangadenan tumbuh-tumbuhan ngadean warigadian, jadi tumbuh dengan besar gitu. Setelah itu barulah di Sugian Tenten, ada Sugian Jawa, ada Sugian Bali. Sugian mesugi membersih begitu. Sugian Tenten ini ngantenin. Jadi menyadarkan, mengingatkan bahwa sebelum Galungan itu kita harus menyadarkan diri, meresik diri. Di Sugian Jawa itulah, nah ini kita bersihkan tempat kita dulu. Tempat mana? Tempat Buana Agung itu di Sugian Jawa. Kemudian Sugian Bali mewali dengan kesadaran dan suang-suang. Setelah bersih, herdaya kita, hati kita adalah kemudian kita siap melaksanakan keberadaan perayaan Hari Raya Galungan itu. Saat radite, misalkan radite paing ya, itu sang yang kala 3 Triwisesa itu sudah datang ke alam semesta ini dalam lontar dari kamu ya turun ke dunia. Sudah dinyatakan itu bahwa Rita Kalaning uku dungulan tentu nikang sangyang kala 3 Wisesa mode ikan jagat begitu. Itu yang dinyatakan dalam lontar Sundari kan. Mungkin teman-teman yang lain punya pemikiran mengenai hal itu, nanti mengupasnya lagi kepada pemirsa umat sedharma di rumah. Ya, terima kasih semeton Putu Chandra. Dengan penjelasan itu mungkin umat sedharma istilahnya sudah semakin memahami apa daripada makna Galungan itu. Dari kapannya kita sudah mulai untuk mempersiapkan diri, terutama mengkang diri dalam hal konteks tadi itu dari Tumpok Wariga kan seperti itu ya. Nah, terus mungkin untuk yang lainnya, mungkin dari teman yang lain bisa untuk ngasih masukan, atau mungkin dari mana kita ini
Silakan Pak Haji Kunapi. Haji Dewo mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan sama Putu Chandra Iya. berkaitan kalau 3 wisesa yang sudah mulai turun ke Iya. dunia itu terhitung adalah pada proses penyekaban yaitu heredity itu. Nah, sebentar dulu, Haji Dewo. Tadi Haji Dewo menyebut ada Sanghyang Kala 3 Wisesa. Iya. Ya. Ada masyarakat kita juga menyebutkan Sanghyang Kala 3 saja. Bagaimana sebenarnya ini? Itu Nah. biar pemahaman daripada umat kita apa berbeda Sang Kala 3 ini sama Sang Kala 3 Wisesa ini. Itu sebenarnya kita harus tahu juga itu. Dan seperti itu ya, betul ya. Ketentuan yang sudah mungkin diketahui Iya. dari masyarakat itu Sangkala 3 ataupun Sangkala 3 Wisesa Iya. itu adalah 3 istilah yang disamakan. Oh. Kemudian dan itu berlaku juga dalam ketentuan proses yang kita alami pada saat galungan ini. Nah, Wisesa itu adalah kekuatan yang memuji keimanan kita. Oh, Itu iya. sejati. Iya, iya. Pemurtian kewisesan Sang Kala 3 ini itu Nah. artinya ya kan. Kekuatan yang turun ya. Kekuatan. Di sini dalam proses persiapan, tentu di dalam lingkungan di rumah tangga, Iya. kita dalam saat diuji keimanan kita, masing-masing yaitu dari pihak ayah, ibu, dan anak itu saling mengontrol diri dan saling melakukan pengendalian diri Iya. pada saat proses persiapan. Misalkan jika ibunya lagi bertanding, anaknya berkewajiban untuk membantu, tapi jangan mengganggu. Oh, iya. Nah, nanti kalau Wisesa itu ada dalam proses Buana Agung dan Buana Alit. Di diri kita, Buana Agung Sangkala Galungan itu ada dalam pada hati, kemudian Sangkala Dumulan Ya. itu ada pada empedu, dan Sangkala Amangkurat itu ada dalam jantung, seperti yang disampaikan Yustika. Itu di Buana Alit. Ya, Di Buana Alit. Nah, artinya adalah ketika dalam proses persiapan, bahasa atau tutur kata jangan sampai mengganggu, menyentuh perasaan hati daripada si ibu yang ketika bertanding. Oh, misalkan. di sana ya. Kalau sudah cakra jantung ini terkena luar biasa itu. Kalau misal menyinggung perasaan orang lain, cakra Iya. jantung rusak ya Iya. akan buta jadinya. Itulah buta. seperti itu. Buta ngaran buta itu adalah masalah. Nah, Nah, benar. karena dalam proses persiapan menyambut galungan agar kita bahagia, tulus, ikhlas, dan tidak tentu terhindar dari yang namanya kemarahan, agar tensi tidak naik dan menyentuh jantung, itu yang kita hindari dalam Sampai konteks overloadnya persiapan. energi. Ya, seperti itu kalau dalam keseharian lingkungan rumah tangga seharusnya saling mengendalikan, saling membantu, tapi hindari untuk tidak mengganggu. Iya, benar. Nah, itu semestinya. Energi patut dikendalikan Iya, ya. iya, Jadi iya. buta itu energi. Jadi buta itu juga bisa buta. Kalau energi kita terlalu overload, kalau terlalu over begitu Iya. tidak terkendali, Iya. maka masalahlah yang ada. Iya. Yaitu istilah baliknya buta gitu. Ya mungkin dari penjelasan dari Haji Dewo tadi, mungkin Yustika bisa untuk mengembangkan atau menambahkan dari prinsip-prinsip yang disampaikan sama Haji Dewo. Haji Dewo, mungkin ya. ya. Baik, terima kasih Ji. Iya. Jadi seperti yang dikatakan Ji Dewo tadi, Iya. bahwa dalam kita pada saat persiapan Hari Raya Galungan, Iya. kita seharusnya dalam diri sendiri ataupun untuk orang lain, kita harus istilahnya mulat serira, nyingak ke tengah, nyingak ke tengah, mangga ya, supaya jalannya upacara atau hari raya itu berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan harmonis. Nah, seperti itu. Seperti yang dikatakan Haji tadi, pada saat seorang ibu itu membuat banten untuk upekara hari raya Galungan, seorang anak, kita sebagai anak seharusnya kita membantu. Nah, disitulah letak bakti kita sebagai seorang anak, yaitu sebagai anak yang seputra. Ya, seperti itu juga untuk yang laki-laki itu membantu ayahnya membuat penjor. Nah, apa penjor itu? Ya, Dan mungkin bagaimana cara pembuatan penjor? Nah, kita sebagai anak seharusnya harus tahu terkait dengan hal seperti itu. Ji. Oh, iya. Yang saat penjor itu ada penampakan lagi. Ji. Iya.
memotong hewan itu. Nah, itu. Gimana itu? Nah, ada memotong hewan. Sekarang dari perkembangan zaman banyak sekali sudah masyarakat atau umat kita tidak melaksanakan pada hari penampahan. Ya, menurut Semeton, bagaimana kira-kira itu? Apa benar atau disalahkan dalam agama kita itu? Itu sekarang. Menurut Putu mungkin bisa menjelaskan itu tentang penampahannya itu. Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari ajaran Hindu yaitu yang sifatnya Nutana Dharma sebenarnya, kalau kita idealis sekali, memang kita melihat bahwa saat penampahan galungan iraga patut nyekung jenano, nyekung sarira, jadi memotong sifat-sifat kebinatangan atau asuri sampah itu sendiri, bukan semata-mata memotong hewan itu sendiri. Jadi sekalanya memang kelihatan memotong hewan, tapi sesungguhnya adalah memotong atau membinasakan sifat asuri sampah yang ada dalam diri kita. Tetapi kenyataannya saat Somo, saat Senin orang memotong hewan misalkan. Karena apa? Karena sebenarnya sifat praktis dan efisien dari umat yang sudah berpikir mengenai gawe dan yatnya itu sebenarnya bukan semata-mata istilahnya mengesampingkan keberadaan makna penampahan, tetapi mempraktiskan keberadaan yatnya atau sebuah karya saat melaksanakan sebelum perayaan Hari Raya Galungan, yaitu saat penampahan itu sendiri. Kadang di Somo bahkan orang memotong hewan dan seterusnya. Karena apa? Karena pemahamannya akan gawe galungan itu sebenarnya sudah dipersiapkan sangat luar biasa oleh umat untuk mengendalikan Dharma agar menjadi jaya pada golnya Dharma itu kan. Berarti itu sah-sah saja. Bahkan mungkin masyarakat kita tidak memotong, membeli di pasar atau di mana di kelompok pemotongan seperti itu sah-sah saja. Cuman yang menurut pandangan itu kan ketuanya adalah kita untuk membasmi sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita kan itu sebetulnya sifat-sifat keraksasaan. Itu bagus sekali ya, mungkin bisa dipakai pandangan bagi masyarakat kita pada di era sekarang. Ya mungkin sekarang perlu juga kita ketahui di dalam kita berproses untuk nyangro hari suci ini kita kan harus beretika. Ya kan seperti itu ya. Kita harus beretika. Etika mana? Mana yang dimaksud etika untuk nyangro ini, nyangro Raya Suci ini? Nah mungkin dari Dewa Mahendra mungkin bisa ini coba Aji bisa di ini maskernya bisa diturunkan ya. Cuma sih atas waktu dan kesempatan yang pada hari ini, mungkin umat sedharma khususnya umat Hindu yang ada di Indonesia pada umumnya rangkaian Hari Raya Galungan itu secara filosofisnya itu dirayakan secara memperingati Dharma melawan Adharma. Tapi di sini bukan berarti sejatinya Dharma itu sendiri. Bukan berarti secara fakta yang nyata bukan berarti memberikan sebuah perlawanan, menunjuk senjata, tanpa itu. Tapi yang ingin dibasmi istilah Jawa kuna itu diruak kembali. Itu ada unsur seperti yang Dewa bilang itu ada unsur 3 kali tersebut. Itu yang diruak. Mungkin yang mempengaruhi diri manusia itu ada kali 3 itu ada pikiran yang dipengaruhi dan perkataan maupun perbuatan. Itu yang akan dipengaruhi. Nah itu yang kembali dihilangkan, disucikan oleh unsur-unsur yang akan dilaksanakan. Jadi etikanya seperti itu, bukan berarti menunjukkan sebuah peperangan, perlawanan yang memberani. Yang unsur Dharma itu diri kita lah yang memberani sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Sebelum mencapai, jadi setelah rangkaian mungkin sudah rangkaian sudah disampaikan, jadi unsur yang utama Dharma itu banyak maknanya, sebuah kebenaran, kebajikan, unsur kesejahteraan. Itu yang akan dicapai pada Hari Raya Galungan. Memang pada umumnya melihat Hari Raya Galungan itu sangat meriah sekali dilaksanakan oleh umat kita. Nah, terkait yang disampaikan sama Dewa Mahendra tadi, ada di sana kita ada unsur kesejahteraan, unsur kemeriahan. Nah, dari mana kita akan bisa memunculkan atau
mendefinisikan unsur-unsur kesejahteraan dan kemeriahan itu dengan ungkapan apa kita bisa buktikan itu. Ya mungkin pernah selentingan saya dengar mungkin ada dari kita memasang penjor dan lain sebagainya. Apakah itu? Ya mungkin Simbolis simbolis itu. Mungkin dari today bisa ini. Ya. Swastiastu, semua kesempatannya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ji Dewo, Pak Justika, dan semuanya di sini, Abi Chandra, Ji, Sarang Ji Dewo juga. Kalau tiang perhatikan ternyata prosesi galungan ini sebenarnya membawa makna tentang pengendalian diri. Pengendalian diri, yang dimana tadi ada ego, angkara murka, segalanya itu harusnya diredam. Nah, apa yang bisa meredam itu? Ternyata yang bisa meredam semua itu yang paling besar adalah rasa syukur kan biasanya. Iya. Nah, jadi leluhur-leluhur kita sudah menyiapkan segala bentuk upacara dan sarana prasarana yang kita siapkan itu ternyata ada makna-maknanya, ada fungsinya, ada maksud-maksud tertentunya. Kenapa di hari ini kita masang penjor, seperti yang tadi dibilang tadi itu. Ternyata pada saat penampahan itu kan kita masang penjor. Pada saat penampahan itu, di hari itulah kita niase. Kita ngasih tahu, karena kata penjor itu sendiri, asal katanya enyor ya, yang artinya ngasih tahu. Jadi di hari itu kita mulai memusatkan pikiran, kita memohon kesejahteraan, kebaikan semuanya, melarapan atau berdasarkan dari tingkah laku kita sendiri. Yang bisa merasa bersyukur melihat oh kita semua sudah berlimpah, bisa diberikan hidup segala macam. Apa simbol lebih lanjutnya dari itu gitu? Kalau kita lihat penjor itu bentuknya kan seperti gunung. Ya, melengkung begini kan. Di dalamnya ada palawija, ada biji-bijian, ada buahnya, ada buah yang menggantung gitu kan. Pada gantung ya. Gantung. Nah, ada kalau bintang nikel, umbi-umbian. Ada maknanya itu tuh ya. Nah, semua itu ada maknanya. Jadi eteh-eteh itu atau sarana-sarana yang ada di penjor itu semua adalah hal-hal yang kita butuhkan di hidup ini. Jadi ketika kita merasa sejahtera, kita dipenuhi kebutuhan-kebutuhan makan seperti itu. Di situ kita merasa syukur, kita merasa cukup hidup ini gitu. Kenapa dipilih gunung? Karena di gununglah semua hal-hal yang kita butuhkan itu ada. Kalau perut kita ini kenyang, kita semua sejahtera kan begitu kasarnya kita interpretasikannya. Apalagi ditambah dengan pengertian-pengertian etika dan lain sebagainya. Nah, betul. Ya, Ini kan baru hal kecil, satu hal yang memang sepertinya ikonik ya, memang selalu ada setiap kali galungan. Nanti dipasang pada saat penampahan. Kemudian gunung itu juga melambangkan kemakmuran tadi karena di sana kita bisa mencari alat-alat atau sarana penunjang kehidupan. Kemudian juga gunung itu melambangkan stananya para dewa, Trimurti, yang guru dan beliau di sana berstana. Jadi itulah kita merasakan wujud syukur kita melalui penjor itu yang nanti dicabut pada saat Muda Kleon itu makan. Mungkin demikian yang bisa sudah mantap sekali. Teman-teman semua, peserta daripada pemelibagan atau diskusi kita hari ini cukup matang sekali dan mudah-mudahan nanti bisa bermakna untuk saudara-saudara umat sedharma yang berada di seluruh Nusantara. Jadi untuk itu kesimpulannya tadi kita dalam Nyangre atau memperingati Hari Raya Suci Galungan ini, mari kita mulak sarira. Biar bisa kita membawa kemenangan Dharma melawan Adharma. Semua ada dalam diri kita. Dharma ada dalam diri kita, Adharma pun ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mengalahkan Adharma itu biar bisa menjadi Dharma? Untuk mempersingkat waktu, mungkin sampai di sini kita bisa isi acara ini. Saya pribadi, I Gusti Putu Wisma Putra, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tingkah, salah ucap dalam memandu acara ini. Mari kita sinap antuk Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.